Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan kali ini kita akan berfokus pada pelajaran IPS. Nah, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang biasa disebut dengan IPAS, kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu kegiatan jual beli? Tahukah kalian, ternyata tidak semua kebutuhan itu dapat langsung kita beli dengan begitu saja. Mengapa demikian? Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Itu terjadi disebabkan karena terkadang butuh suatu proses sampai barang atau jasa itu bisa sampai ke tangan kita. Ada 3 proses yang harus dilalui. Yang pertama yaitu proses membuat atau produksi. Kemudian akan dikirimkan yang disebut distribusi. Kemudian dapat digunakan oleh konsumen yang disebut konsumsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang skema alur kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Contoh yang melakukan kegiatan produksi adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, penjahit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kegiatan distributor. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Contohnya yaitu agen, pedagang besar atau grosir, dan pengecer. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatannya langsung. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai skema alur kegiatan ekonomi. Jadi, di dalam skema alur kegiatan ekonomi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses ikan di lautan bisa sampai ke tangan para konsumen. Tahukah kalian, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari pantai, ikan itu melalui perjalanan yang sangat panjang untuk sampai ke daerah kita. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tadi terlihat proses ikan bisa sampai ke tangan para konsumen. Yang pertama, nelayan akan menangkap ikan di lautan. Yang kedua, nelayan akan membawa ikan hasil tangkapan mereka ke tempat pelelangan ikan. Proses yang ketiga yaitu ikan di tempat pelelangan akan diangkut untuk dibawa ke kota. Setelah sampai di kota, ikan akan dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan. Nah, setelah melewati proses yang panjang tadi, barulah ikan bisa sampai ke tangan konsumen. Kita bisa membeli ikan di pasar sehingga ikan bisa tersedia di meja makan dan dinikmati. Bagaimana? Seru kan perjalanan tadi? Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Hiu
karena telah membantu Ibu untuk menjelaskan kepada kalian bagaimana proses perjalanan ikan di lautan bisa sampai ke tangan para konsumen. Ternyata perjalanan ikan dari lautan bisa sampai ke tangan para konsumen itu melewati proses yang sangat panjang. Pernahkah kalian melakukan proses jual beli? Dan bagaimanakah proses terjadinya jual beli itu? Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses terjadinya jual beli yang dilakukan oleh Syifa dan seorang penjual buah di sebuah pasar. Siang, Bu. Ibu saya meminta saya untuk membeli semangka dan juga jeruk. Apa ada, Bu? Buah semangka dan jeruk ya? Kalau buah semangka stoknya lagi habis, mungkin ada di kedai sebelah. Tapi kalau jeruk ini stoknya lagi banyak. Oh gitu, saya beli jeruknya aja, Bu. 1 kilo ya. Aku kemudian membeli 1 kilo jeruk pada pedagang buah di pasar tadi dengan harga yang cukup murah namun dengan rasa yang manis. Aku membeli 1 kilo jeruk dengan harga 25.000. Kemudian aku bawa pulang ke rumah untuk aku berikan kepada ibuku. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Syifa dan seorang pedagang buah di sebuah pasar itu merupakan salah satu contoh proses kegiatan jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran yang telah kita lakukan pada kesempatan ini, anak-anak, silahkan kalian mengerjakan refleksi berikut. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Itulah tadi penjelasan mengenai kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.